Ada 2 hari yang penting dalam hidupmu, yaitu hari ketika kamu dilahirkan dan hari ketika kamu menemukan alasan mengapa kamu dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Alia Ridana Dea Putri, lahir di kota Pahlawan, yaitu kota Surabaya, tepatnya pada tanggal 25 November 2005. Bersekolah di SMA Negeri 20 Surabaya adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Dan disinilah tempat dimana saya menemukan banyak sekali hal baru, serta motivasi-motivasi untuk lebih semangat meraih prestasi. Saya selalu mengingat, dalam setiap perjalanan pasti ada tantangan. Dan selama 15 tahun saya hidup, saya belajar banyak hal. Dan kini, saya percaya bahwa berani mencoba, serta mau untuk berproses adalah sebuah kunci untuk kita menemukan sebuah hasil. Sejak saya bersekolah di SMA Negeri 20 Surabaya, saya memutuskan untuk bergabung di kepengurusan OSIS atau MPK SMA Negeri 20 Surabaya atau yang biasa disebut Sispek 20, tepatnya pada segmen dekorasi dan dokumentasi. Tidak hanya itu, saya juga sempat aktif dalam berbagai kegiatan kepengurusan dan organisasi. Selain itu, sedari dulu saya juga memiliki ketertarikan pada bidang psikologi atau kesehatan mental. Dan dengan ketertarikan pada bidang psikologi mengantarkanku untuk menjadi brand ambassador literasi psikologi Indonesia Batch 4 tahun 2021 dan health ambassador at youthhealth.id dan at iop.id tahun 2021. Dengan belajar dari berbagai pengalaman dan mau untuk terus berusaha hingga saya diberi amanah untuk menjadi perwakilan sekolah SMP untuk mengikuti kegiatan OSIS, Organisasi Siswa Ikut Siaran di Radio DJFM Surabaya yang diadakan oleh DJFM dan Dispendik Surabaya pada tahun 2021 dan menjadi moderator acara parenting dan motivasi saat SMP. Tidak sampai di situ, saya juga berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dalam mengikuti perlombaan maupun kegiatan, yang diantaranya Catwalk Fashion Show, Tari Remo, Paskibra, Ambassador, dan sertifikat hasil mengikuti berbagai kegiatan. Mengenai tentang bakat, sedari kecil saya sangat menekuni dalam bidang berbisnis, karena dengan berbisnis dan membangun sebuah ide baru dalam bisnis lebih banyak menciptakan peluang, baik itu untuk kita maupun orang lain, seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Serta menurut saya, generasi muda juga harus lebih bijak dalam mengatur keuangan dan memanfaatkannya dengan baik. Maka dari itu, sejak di bangku sekolah dasar saya mulai belajar menekuni dan membuka workshop untuk berbisnis. Dan hingga saat ini saya sedang menjalani workshop thrift yang sedang tren belakangan ini. Tidak lupa saya juga mau mengajak beberapa teman saya untuk membangun sebuah workshop outfit yang saat ini sangat digemari oleh kalangan remaja. Selain dalam bidang bisnis, saya juga sangat menekuni dalam bidang editing video, foto, desain grafis, serta moderator atau speaker, dan paskibra. Saat ini, saya sedang bersekolah di SMA Negeri 20 Surabaya yang berdiri sejak tahun 1989, tepatnya di Jalan Mendakan Semampir Indah nomor 119 Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tidak heran bila SMA Negeri 20 Surabaya adalah sekolah yang berakreditas A, karena memiliki lingkungan sekolah yang asri dan nyaman, membuat para murid lebih semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Dilengkapinya fasilitas dan ekstrakurikuler yang dapat menunjang bakat dan minat siswa menjadi sebuah prestasi. Selain itu, pengurus OSIS atau MPK SMA Negeri 20 Surabaya atau yang biasa disebut Sispek 20 memiliki banyak sekali ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengadakan berbagai event atau kegiatan yang dapat membawa nama baik alma mater SMA Negeri 20 Surabaya. Tidak hanya itu, SMA Negeri 20 Surabaya juga memiliki peserta didik yang sopan, kreatif, aktif, kritis, dan berprestasi, sehingga dapat menciptakan calon generasi unggul, dan memiliki tenaga pendidik yang sangat berdedikasi. Jadi, tidak salah lagi bila SMA Negeri 20 Surabaya berhasil menggapai banyak prestasi yang membanggakan. Globalisasi memang membawa banyak perubahan, namun kita tidak boleh meninggalkan budaya asli negara kita. Indonesia memiliki ragam budaya, salah satunya pakaian adat yang saat ini sedang saya gunakan, yaitu pakaian adat Cak Daning asli Surabaya, Jawa Timur. Pakaian Cak Daning ini biasanya digunakan untuk kontes Cak Daning di Jawa Timur. Nah, saat ini saya juga sedang berada di suatu tempat yang pastinya sudah tidak asing lagi untuk area-area Surabaya, yaitu Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan merupakan lokasi penting dalam sejarah Indonesia. Di sini, tempat menjadi aksi-aksi heroik area-area Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan tepat di Hotel Majapahit lah
di mana perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Surabaya yang dikenal sebagai kota pahlawan, kerap menjadi salah satu destinasi wisata. Selain menyuguhkan wisata sejarah, kota ini juga memiliki destinasi belanja dan sajian kuliner. Namun, tak hanya itu saja, Surabaya juga masih memegang erat segudang budaya dan tradisi yang sebenarnya hingga kini masih tetap bertahan, yang diantaranya wayang kulit. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata mayang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangan saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan. Sampai saat ini, wayang kulit adalah salah satu contoh seni tradisional yang masih bertahan dan harus akan tetap selalu dijaga kelestariannya. Karena setiap kalimat yang keluar dari dalang itu ada nasihat, cerita, dan meminta kepada kita semua supaya belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah di masa silam. Selanjutnya yaitu ada ludruk. Ludruk adalah salah satu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan dan sebagainya, yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Biasanya dalam sebuah pementasan ludruk dimulai dengan tahlir irama dan diselingi dengan pementasan seorang tokoh yang memerankan Pak Sakra, seorang jagoan Madura. Beranilah mencoba ketika ada tantangan, dan jangan pernah takut untuk gagal. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah hasil jika kita tidak mencoba? Ingat, jika hari ini kamu gagal, masih ada hari esok untuk mencoba. Matahari dan bulan tidaklah sama, tapi mereka akan sama-sama bersinar pada waktunya. Dan tidak lupa untuk selalu berbagi ilmu yang kita dapatkan kepada orang di sekitar, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Ayo para generasi muda, mari bersama-sama menata masa depan sejak dini. Jangan biarkan waktumu terbuang sia-sia. Manfaatkan masa mudamu untuk melakukan hal-hal yang dapat mendukung terwujudnya impianmu.